Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan dengan tamu spesial kita, Bapak Rusman Heriawan. Beliau adalah Kepala BPS RI periode 2006 sampai 2011 dan merupakan Wakil Menteri Pertanian periode 2011 sampai 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kopi Nasional. Selamat siang Pak. Selamat datang di Kota Medan ya Pak ya. Apa kabar ini Pak? Baik. Ya, oke. Boleh cerita sedikit Pak, apa sebenarnya atau apa saja sih tugasnya Pak? Dewan Kopi Indonesia namanya ya, Dekopi ya. Dewan Kopi Indonesia itu didirikan atas amanat ya, Undang-Undang Nomor 39 tentang perkebunan. Jadi dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut ya, agar pemerintah membentuk ya Dewan Komoditas namanya. Bukan kopi saja, ada rempah, ada kakao, ada macam-macam lah ya. Nah, salah satunya adalah komoditas kopi itu. Makanya pemerintah bersama stakeholder yang lain membentuk Dewan Kopi Indonesia sebagai salah satu dari Dewan Komoditas tadi begitu. Nah, tugas Dewan Kopi Indonesia ini adalah menghimpun ya semua stakeholder ya, pemangku kepentingan kopi. Mulai dari hulu ya, di hulu tuh para petani kopi ya, sampai ke tengah ya, sampai ke hilir. Hilir itu ya rumah kopi, warung kopi, kafe sekarang semua ya, istilah anak muda sekarang kafe-kafe itu semua dihimpun ya dalam wadah yang disebut dengan Dewan Kopi Indonesia itu. Nah, anggota Dekopi ini ya bukan perorangan sebetulnya. Jadi yang punya warung kopi, yang punya kafe itu bukan anggota. Ya, dia sebelumnya tergabung di dalam asosiasi sejenis. Misalnya ada Asosiasi Barista Indonesia, ada Asosiasi Pekebun Kopi ya, petani kopi, ada Asosiasi Kopi Specialty, ya semualah. Nah, Dekopi menghimpun semua asosiasi tadi. Jadi ada di atas, bawahnya itu asosiasi-asosiasi ya, asosiasi itu perkumpulan sejenis ya. Kemudian baru di bawah asosiasi itu anggota namanya, anggota asosiasi. Jadi kalau bicara mengenai kekuatan Dekopi di mana ya di asosiasi itu sebetulnya. Oh gitu ya Pak ya, asosiasi. Oke, Sumatera Utara dapat kunjungan Bapak ini ya. Kalau Bapak lihat bagaimana potensi kopi di Sumatera Utara, Pak? Ya, untuk urusan kopi ya saya sudah dua kali ya, kali hadir di sini ya untuk urusan kopi ya. Kalau urusan kelapa sawit terlalu sering malah ya saya ke Sumatera Utara karena memang salah satu komoditas andalan juga ya kelapa sawit di Sumatera Utara. Untuk kopi ini saya hadir pada waktu itu, waktu saya mengukuhkan ya Dewan Kopi Indonesia Dekopi Sumatera Utara ya. Itu saya mengukuhkan, disaksikan oleh gubernur. Jadi gubernur bersama kami ya dari Dekopi mengukuhkan pengurus Dekopi itu ya, yang untuk Sumatera Utara. Nah, kenapa Sumatera Utara ini mendapat perhatian dari saya ya? Betul. Karena memang untuk urusan kopi juga Sumatera Utara ini punya punya nama yang cukup bagus ya. Potensinya bagus. Kemudian kebiasaan ya masyarakat di sini minum kopi juga memang sudah luas ya. Sehingga perlulah kita memberi dorongan perhatian ya kepada perkopian yang ada di Sumatera Utara ini. Oke. Iya, kopi ya Pak ya. Di Sumut itu ada kopi Sidikalang, ada kopi Sipiro, kopi Mandailing dan lain sebagainya ya Pak ya. Sebenarnya apa-apa saja Pak yang perlu dilakukan untuk potensi kopi di Sumatera Utara ini menjadi perekonomian yang berkelanjutan? Ya kita kenal ya, ada dulu ya, zaman kami masih muda-muda ya, yang kita tahu cuma kopi Sidikalang ya. Iya Pak. Kemudian ada sekarang muncul kopi Sipiro, kopi Simalungun mungkin kopi macam-macam lah, banyak ya. Baik yang jenisnya Robusta maupun yang jenisnya Arabica gitu. Jadi Sumatera Utara ini menonjol karena memang
dia paling banyak memiliki sertifikat IG namanya. IG itu adalah indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu seperti sertifikat begitu. Iya, Pak. Itu yang bisa melacak kembali, men-trace back gitu ya. Itu urusan-urusan bahwa ini kopi Sidikalang, ini kopi Sipirok gitu. Jadi indikasi namanya indikasi geografis. Jadi ada kawasan yang diidentifikasi punya kekhasan, keunikan dari cita rasa kopi di daerah itu. Itu dipelihara betul ya, karena yang memelihara siapa? Ada namanya MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Dia memelihara itu jangan sampai ada penyusup gelap. Ya, kopi-kopi yang bukan dari daerah itu ditanam di situ, ya kemudian itu merugikan kawasan kopi yang ada di sana yang sudah ber-IG tadi, gitu. Nah, oleh karena itulah Sumatera ini perlu kita jaga lah ya perkopiannya supaya tetap punya nama yang baik gitu ya. Sebab di Indonesia ini kan kekayaan kopi kita itu paling banyak ya. Betul. Kalau kita bicara Brasil nih, Brasil itu produsen kopi nomor 1 di dunia. Tapi kita kenal cuma kopi Brazil aja, ya. Brazilian coffee namanya. Iya. Di Kolombia juga banyak kopi ya. Tapi yang kita kenal Colombia coffee itu. Tapi kalau di Indonesia pernah lihat gak yang namanya Indonesian coffee, kopi Indonesia? Enggak, iya Pak ya. Ya, yang ada kopi Gayo, kopi Sidikalang, melebar kopi Preanger, ya, kemudian kopi Bajawa di NTT, kopi Toraja, ya di Sulawesi Selatan, ya, kemudian Kintamani di Bali, kopi Papua, ya semua pakai nama daerahnya masing-masing ya Pak. Nah, perjuangan saya sebetulnya adalah bagaimana mendorong ya daerah-daerah itu boleh pakai nama masing-masing, tapi kalau orang Jawa bilang tuh mbok ditambahin Indonesia gitu loh. Jadi kopi Toraja Indonesia, kopi Sidikalang Indonesia. Jadi Indonesia juga ikut gitu. Selama ini kalau kita misalnya ya, kalau kita di luar negeri, misalnya di kafe apapun begitu kita minta gitu, please Indonesian coffee gitu, nggak bingung dia, iya kan? Gitu ya Pak. Yang memiliki kafe itu bingung Indonesian coffee gitu. Dia tahu ada Java Coffee, Java Preanger Kopi, ada Toraja Kopi, ya kan? Tapi dia nggak pernah tahu Indonesian Coffee yang gimana begitu. Padahal ya Toraja ya di Indonesia, Kintamani di Indonesia, kopi Lampung ya di Indonesia begitu. Nah, ini salah satu tugas dari Dekopi adalah memperkenalkan Indonesianya tanpa menghilangkan ya nama kekhasan daerahnya masing-masing gitu ya Pak gitu. Ya. Oke, pastinya Bapak sudah mencoba kopi asli dari Sumatera Utara ini ya Pak ya. Kalau menurut Bapak ini kopi mana yang paling istimewa gitu Pak, atau varian yang paling mengena gitu? Ya sebenarnya sih hampir semua bagus lah ya, gitu. Artinya ada kekhasannya. Masing-masing. Bagi peminum kopi, penikmat kopi yang awam, yang umum ya, itu ya sulit membedakannya begitu ya. Tapi kalau buat orang yang ahli kopi yang biasa lah, yang penikmat kopi itu dia bisa membedakan. Di Sumatera Utara ini ya tetap ada 2 jenis kopi ya, Arabica dan Robusta. Ya. Arabica itu ditanam di dataran tinggi ya, harus paling tidak 800 sampai 1000 dpl namanya, di atas permukaan laut ketinggiannya. Itu baru hidup. Bagus Arabica. Kalau Robusta itu dataran rendah dimanapun bisa ditanam gitu. Nah, kekhasan dari Sumatera Utara ini juga untuk kopinya dia punya keunikan geografis. Sebab bibit kopi yang sama ya ditanam di tempat yang berbeda bisa beda hasilnya, rasanya bisa. Oh gitu ya Pak. Jadi harus pas antara jenis kopinya dengan lahan yang mau ditanam, yang mau ditanam kopinya itu harus sama gitu. Jadi unik gitu ya, harus unik. Kalau enggak, misalnya kita bicara kopi Kintamani Bali misalnya ya, ditanam di daerah Sidikalang, ya belum tentu juga pas gitu loh gitu. Jadi memang semua daerah tuh punya lah, dari mulai pembibitannya, lahannya, ya
pengelolaannya, kemudian juga praktek-praktek perkebunannya itu memang punya kekhasan masing-masing ya. Itu juga tadi yang buat cita rasanya itu berbeda ya bisa Pak berbeda, ya. bisa berbeda ya. Memang kalau kopi ya itu sama, kopi itu warnanya hitam gitu. Iya. Tapi rasanya bisa berbeda-beda begitu. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, melihat lifestyle sekarang ya Pak ya, begitu banyak menjamur kafe-kafe, tempat nongkrong untuk ngopi bareng, ngopi darat gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Apakah akan menemui titik jenuh Pak? Pertama kopi itu 20 tahun terakhir ya, saya cerita 20 tahun terakhir ini memang kita masuk dalam era yang namanya the golden time of coffee itu. The golden time. The golden time of coffee itu artinya memang sedang booming lah. Kopi itu bukan saja dari sisi kuantitas orang meminum kopi tambah banyak ya kuantitasnya, tetapi juga menyangkut hal yang aspek yang lebih luas. Sebenarnya kopi itu bukan sekedar kita meminum kopi, tapi sudah menyangkut masalah cita rasa begitu ya. Jadi sekarang yang banyak didiskusikan itu soal cita rasa gitu. Bagaimana cita rasa kopi Indonesia itu bisa mendunia begitu ya. Jadi orang-orang kalau di luar negeri itu kan peminum kopi terbanyak per kapita itu kan Finlandia ya, kemudian Belanda. Justru nggak punya kopi dia gitu ya, tapi dia peminum ya, per kapitanya itu paling tinggi begitu. Nah dia sudah pada tingkat cita rasa kopi. Jadi alangkah bagusnya ya kalau cita rasa kopi Indonesia itu dikenali lah oleh para penikmat kopi di luar negeri juga. Itu yang mengenai kopi. Kemudian kopi juga sudah merubah ya gaya hidup ya, lifestyle kita. Betul. Dulu zaman saya kecil tuh minum kopi ya sekedar kebutuhan aja, minum kopi ya tercampur, diaduk, minum ya. Pokoknya sudah minum kopi gitu. Sekarang nggak cukup ya, kita harus juga menjadi penikmat ya, bukan saja peminum kopi tapi penikmat kopi. Kalau penikmat kopi itu sudah menyangkut cita rasa, itu yang dimensi yang lebih luas dari sekedar minum kopi. Yang kedua dia juga sosialita, media sosial. Jadi tadi kan, yuk ngopi bareng yuk gitu ngopi kan. Darat yuk gitu ya. Kopi darat yuk. Itu artinya kita ngopi sama-sama sambil mendiskusikan sesuatu masalah atau suatu solusi sebagaimana banyaklah hal yang diantar medianya adalah minum kopi bareng itu. Ya kan? Nah, ini ini trennya sekarang ini seperti itu ya. Anak-anak muda itu. Makanya istilah kafe itu barangkali populernya baru 10 tahun terakhir. Dulu ya warung kopi aja begitu kan. Sekarang udah kafe, namanya udah kafe gitu. Jadi lebih lebih semarak lah ya, terutama anak-anak muda itu ya. Terus juga kan kita kenal dulu apa sih kopi tubruk ya, pakai gula merah boleh ya, tanpa gula juga boleh. Sekarang kita kenal ada kopi latte, ada cappuccino ya kan, ada americano gitu, pakai bahasa-bahasa asing yang sebenarnya dia kopi juga ya, kopi yang diproduksi dan diramu di Indonesia begitu. Ya cuma pinjam istilah saja, itu istilah-istilah dari Italia itu kan banyak espresso, kopi latte, cappuccino, macam-macam lah begitu. Tapi kalau kita pergi ke kafe, kita tanya what you kind of coffee you like gitu kan, kopi apa yang mau diinginkan gitu. Kita nggak bisa menyebut kopi hitam gitu, nggak dilain. Pasti kita nyebutnya espresso gitu. Iya Pak. Nyebutnya kopi latte, cappuccino kan begitu. Jadi itu sudah internationally ya accepted ya, diterima secara internasional begitu. Istilah-istilah yang sebetulnya munculnya di Italia begitu. Oke, iya. Oke, ini udah lama kita dengar nih ya Pak. Ini mau tanya tentang apakah mitos atau fakta itu Pak. Kalau kopi itu bisa menghilangkan ngantuk. Dari dulu kan sering kita dengar ya Pak ya, ngopi yuk
yuk gitu karena ngantuk gitu. Malah ada yang bilang kalau jangan minum kopi nanti susah tidur kan begitu. Gitu ya. Ya artinya itu kan kita jadi takut ya tidak bisa tidur karena minum kopi Gitu ya, Pak. Tapi ada beberapa orang yang punya pengalaman seperti itu, tapi banyak juga orang-orang yang ngopi-ngopi tidur-tidur ya, hal yang berbeda. Habis ngopi ya langsung ngantuk tidur juga begitu. Gitu ya, Pak. Nah, kalau kopi itu membangkitkan energi itu betul ya, karena kopi itu kan mengandung kafein namanya. Kopi itu kafein ya. Iya, Pak. Kafein itu merangsang sebenarnya, merangsang energi ya yang ada di tubuh kita gitu ya, sehingga kita memang jadi jadi seger terus begitu. Ya, kemudian stamina juga bisa bertambah karena meminum kopi. Tapi ingat ya, apakah kan pertanyaan itu kopi itu baik untuk kesehatan atau tidak sih? Iya. Tergantung. Ya, kalau orang-orang yang penikmat kopi, dia selalu menghindari gula begitu. Jadi kopi pahit namanya ya, kopi yang tanpa gula itu. Betul. Orang-orang di luar negeri itu kalau minum kopi itu selalu kopi pahit gitu, bukan Tanpa kopi gula yang ya, sudah Pak. dicampur. Kalaupun kita perlu kopi ya paling disediain aja secara terpisah kan begitu. Nah itu itu jadi kalau kembali itu kopi baik tidak ya tergantung tadi kan cara minumnya gimana gitu. Ada yang bilang 5 cangkir sehari tidak masalah selama kopinya itu kopi yang tanpa gula itu katanya. Tapi juga ada yang terus kemudian pakai yang non kolesterol kayak Tropicana ada juga ya, tapi ya tetap manis kan begitu. Iya, Pak. Ya, kalau anak-anak muda ditanya begitu di Indonesia, kopi ya kopi pahit ya. Jangan kopi pahit, hidup ini hidup pahit. Jadi kalau nggak digulain tambah pahit gitu. Itu joke aja ya, Iya, Pak. joke anak-anak muda. Tetapi kembali lagi ya, banyak dokter yang menganjurkan lah ya, kalau minum kopi silakan gitu, tapi kurangi gulanya gitu. Itu ya, aja Pak, intinya. Ya. Oke, mengenai kopi, Pak, kita flashback sebentar ya, Pak ya, bicara tentang BPS lagi boleh ya, Pak? Iya, Pak, sudah kurang lebih 11 tahun Bapak meninggalkan BPS setelah mengabdi kurang lebih 37 tahun ya, Pak ya, dan 5 tahun jadi kepala BPS RI. Kira-kira apa, Pak, kesan yang paling melekat ketika di BPS? Yang pertama, walaupun saya sudah 11 tahun ya meninggalkan BPS, saya meninggalkan BPS itu 2011 ya, ketika saya diminta ya menjadi Wakil Menteri Pertanian gitu. Tetapi selama saya meninggalkan BPS, saya tidak terlepas dari BPS juga sebetulnya. Iya, betul. Artinya saya tetap ya menjadi bukan follower ya, tapi pengamat BPS Pengamat gitu ya, dalam Pak. arti positif ya. Saya mengikutilah perkembangan BPS gitu. Ya, dan sering juga kami berinteraksi lah dengan kepala-kepala BPS setelah itu ya. Di situ kan ada Pak Suryamin, Pak Kecuk ya, Suryonto ya. Kemudian yang terakhir Pak Margo. Kami intens kok berkomunikasi ya, melakukan diskusi ya, walaupun informal dan hanya berdua atau bertiga begitu. Kita diskusi mengenai BPS begitu. Ya, sepanjang mereka dengan senang hati mau ya menerima masukan saya, itu bagus saja gitu ya. Toh masukan itu bukan dari saya sendiri kan, bisa juga orang-orang luar yang mengamati BPS begitu. Nah, kalau berbicara 11 tahun meninggal BPS, saya sih harus ngancuin 2 jempol lah BPS begitu ya. Ya, bagus begitu. Yang pertama yang saya selalu kalau berkesempatan ya mengunjungi BPS gitu tanpa kunjungan, bukan nggak ada lagi kunjungan resmi ya, udah jadi orang biasa kan ya. Mungkin juga baru hari ini ya saya melihat BPS Sumatera Utara begitu. Iya, Pak. Ada satu hal yang positif adalah bahwa kebersihan itu dijaga gitu. Ya, di pusat juga begitu. Sebab kultur kita tuh sangat berubah gitu ya. Para pegawai BPS ya, ASN yang bekerja di BPS ya, mulai dari staf sampai pimpinannya itu ya, betul-betul kulturnya berubah. Ya, mungkin saya nggak tahu mana telur mana ayamnya gitu ya. Dulu itu udah kantornya
hancur lebur ya, kok jorok itu juga membawa itu. Apa itu karena kantornya bagus dulu, baru budayanya berubah, atau budayanya dulu kita nggak perlu mempersoalkan itu. Tapi yang jelas bahwa maintenance dan kebersihan ya, kebersihan itu jadi number one ya untuk BPS itu, saya salut. Yang kedua, perubahan yang banyak juga karena kita tertolong juga dengan loncatan teknologi informasi begitu. Itu sangat membantu kerja BPS begitu. Ya, dulu zaman saya masih kepala BPS itu rilis kebanggaan kita ya pakai video conference itu kan. Betul. Video conference ya, malah di daerah-daerah juga mengikutinya dari video conference. Sekarang apa yang nggak bisa gitu ya? Yang lebih instan banyak kan. Misalnya dengan virtual ya, dengan Zoom segala macam itu bisa dilakukan, bahkan bisa berinteraksi kan gitu. Ya kan? Lebih instan, lebih mudah begitu. Itu mendukung BPS di dalam mendiseminasikan produk-produk statistik yang kan lebih mudah. Kemudian juga teknologi tampilan-tampilan ya. Itu kan animasi segala macam kan sekarang di BPS tuh bagus sekali lah begitu. Jadi lebih informatif, lebih mudah dipahami oleh pengguna dan sebagainya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tentu adalah demand driven untuk data statistik kita gitu. Demand driven itu apa sih? Minat ya terhadap minat mereka terhadap kebutuhan statistik itu meningkat ya. Betul. Bukan saja di kalangan pemerintah daerah ya, tapi juga di kalangan swasta ya. Betul. Asosiasi pengamat ekonomi, pengamat politik, semuanya rasanya tidak akan pede dia untuk memberikan satu diskusi atau pendapat, dia menyampaikan pendapat tanpa di backup ya oleh data-data BPS. Yang keempat yang penting juga adalah Perpres 39 ya. Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Itu memberi kesempatan peluang luar biasa ya buat BPS ya menjadi satu-satunya lembaga ya yang punya kewenangan membangun ya satu data Indonesia. Jadi Kementerian A, Kementerian B jangan bikin data sendiri-sendiri loh. Betul. Itu harus sepengetahuan atau harus selaras dengan apa yang menjadi kerja BPS misalnya gitu. Jadi, oleh karena itu kalau BPS nanti ingin menyempurnakan ya Undang-Undang nomor 16 ya tahun 97 mengenai statistik, barangkali secara kelembagaan ya harapannya sih ya BPS menjadi lembaga satu-satunya yang membina statistik ya, bukan saja untuk kepentingan masyarakat umum, tapi membina statistik juga untuk kementerian atau lembaga yang lain begitu ya. Kita ada di sana ya, memberi pengawalan, membina ya, membimbing data-data statistik yang dimiliki oleh masing-masing kementerian atau lembaga tersebut gitu. Ya, oke. Iya, jadi apa nih ya Pak ya, tugas BPS ini membina juga ya Pak ya, gitu. Mengawal gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, saat ini BPS itu kan sedang melaksanakan yang namanya registrasi sosial ekonomi, Reksosek gitu. Udah didatangi petugas belum Pak? Sudah. Oh sudah ya Pak ya. Oke. Dengan tagline-nya itu mencatat untuk membangun negeri. Kira-kira apa ini Pak saran yang perlu dilakukan kegiatan BPS agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik? Ya sesuai dengan bukan komitmen ya, harapan dari Presiden ya Pak Jokowi. Betul. Itu supaya kita punya satu data ya, kembali lagi ya, satu data tentang pembangunan manusia dan penyaluran bantuan misalnya, itu ya mbok satu aja ya, jangan
banget. Kementerian Sosial punya sendiri, terus ada Kementerian Desa ya, Kementerian Desa punya sendiri, Kementerian Koperasi punya sendiri. Janganlah, semua juga itu menyangkut objek yang menjadi tanggung jawab mereka begitu. Tetapi alangkah indahnya ya kalau kita bekerja atas dasar data yang sama, terintegrasi gitu ya Pak ya. Nah, oleh karena itulah harapan besar dari pemerintah kepada BPS ini membangun tadi ya melalui Reksosek itu ya, registrasi sosial ekonomi. Sebenarnya kita tidak Reksosek, sejenis Reksosek itu bukan pengalaman pertama. Kita punya lah pancaroba ya, punya pengalaman ya manis, pahit tapi manis ujungnya. Kita ingatlah tahun 2015 ya, zaman saya masih di BPS itu kan ada PSE namanya, pendataan sosial ekonomi. Itu saya ingat kita dikasih waktu 3 bulan untuk melakukan PSE tadi ya. Tujuannya adalah untuk mencari target ya, target orang-orang yang perlu dibantu dalam rangka pemberian BLT, dalam rangka BLT juga dalam rangka menaikkan BBM gitu pada waktu itu gitu. Nah BPS itu nggak punya pengalaman, udah waktunya cuma 3 bulan, nggak punya pengalaman. Kita jarang bekerja ya berdasarkan data individual, by name by address istilahnya. Kan nggak pernah kita gitu. Jadi dianggap ini pendataan biasa saja gitu kan. Tapi ujungnya ketika BLT itu dibagikan ya, BPS itu menjadi bulan-bulanan kan begitu ya. Banyak yang protes, banyak yang demo ya. Kemudian Kementerian Sosial cuma menyalurkan, giliran ada masalah itu BPS datanya kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan ya yang sekarang ini Reksosek ini memang tidak langsung untuk BLT ya, apalagi kan BBM sudah naik duluan kan gitu. Tapi dalam jangka panjang ya, ini BPS tetap masyarakat ya berharap ini tetap konsisten menjaga data itu. Sebab boleh jadi data yang dipakai kementerian sekarang juga dulu-dulunya dari PSE juga, cuma diupdate atau tidak diupdate, jadi sudah tidak pas di lapangannya, sudah jauh lah dari kenyataan yang sebenarnya. Nah, Reksosek itu diharapkan juga mengupdate itu semua ya, dari apa yang kita alami dulu ya, kemudian sekarang kita punya modal lah, modal pengalaman, modal kehati-hatian, lebih profesional ya, kemudian alat-alat bantunya lebih bagus ya, waktunya juga walaupun katanya sempit ya, tapi cukup lah dibandingkan pengalaman PSE dulu. Nah, harapan kita sih semua ya, apa yang dibutuhkan oleh kementerian lembaga ya dalam rangka menjalankan programnya masing-masing ya bisa disuplai lah oleh hasil data yang dihasilkan dari Reksosek ini begitu. Oke. Iya, tahun depan juga akan ada kegiatan besar ini Pak, Sensus Pertanian 2023 gitu. Kira-kira apa ya Pak sarannya yang perlu lagi dan lagi dipersiapkan supaya ST 2023 ini juga bisa berjalan dengan baik? Ya, sama Reksosek maupun Sensus Pertanian itu dua pekerjaan yang besar dan strategis. Ya, sangat strategis. Kalau Reksosek itu menyangkut kepentingan masyarakat yang perlu dibantu misalnya ya, atau keperluan program dari suatu kementerian ya. Kalau Sensus Pertanian itu kan sebenarnya berharap kita ya dapat data yang lebih terintegrasi ya di pertanian itu, sehingga tidak muncul lah ya data macam-macam lagi, data liar, data kemana-mana yang punya siapa dan sebagainya tidak perlu ya. Semuanya berharap ya hasil Sensus Pertanian ini bisa dipakai oleh semua orang begitu. Nah, kunci dari keberhasilan itu sebenarnya juga di Reksosek saya kira itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pendataan itu harus ditingkatkan. Jadi
jangan BPS itu merasa ini pekerjaan BPS. Jadi BPS sendirian aja gitu. Nanti kalau ada masalah di lapangan, yang kena tuh BPS sendiri. Tapi kalau kita bicara partisipasi masyarakat, kepala desa, uji publik segala macam, itu masyarakat juga mengambil tanggung jawab. Ya, kalau ada pendataan yang kurang tepat dan sebagainya, ikut bertanggung jawab. Ya, ikut bersama-sama BPS mengatasi itu, bukan ikut bersama-sama menyalahkan BPS begitu. Jadi kuncinya partisipasi lah. Jadi survei yang partisipatif lah sifatnya begitu, yang bisa memang tanggung jawabnya ada di BPS, tetapi partisipasi itu penting begitu ya, sehingga semua stakeholder di pendataan, mulai dari kepala desa sampai mungkin sampai polisi dan semuanya ya, tentara ya ikut mengambil bagian gitu. Itu supaya kita tidak merasa seperti dulu lah PSC itu kita merasa sendirian gitu. Ya, jadi kita bisa bersama-sama lah. Ya, ini bukan pekerjaan memang tanggung jawabnya ada di BPS, tetapi ownership-nya itu itu adalah kita semua lah, semua stakeholder yang ada di yang berkepentingan dengan resource atau sensus pertanian tadi begitu. Gitu ya. Jadi sama-sama merasa perlu gitu ya, Pak ya. Merasa perlu. Ada ownership ya, kepemilikan betul, gitu. Betul ya. Oke, ini setelah banyak pertanyaan yang diajukan ya Pak ya, terakhir ya Pak, apa harapan Bapak terhadap BPS dalam rangka penyediaan data statistik yang berkualitas serta melakukan kerjasama antar kementerian, Pak? Ya, pertama begini, kalau melihat transformasinya BPS ya, dulu ya tahun-tahun sebelum 70-an zaman saya masih kecil-kecil, saya merasakan itu ya, kalau BPS mempublikasi merilis atau mempublikasi lah satu data statistik itu lebih kepada supply induce namanya. Supply induce itu artinya data itu kita hasilkan, lalu kita yang mendorong para pengguna data, terutama di kalangan pemerintah, ya pakailah data ini bagus untuk kepentingan program program Bapak Ibu begitu. Itu pada tahap awal. Jadi tidak ada tekanan terhadap permintaan data BPS itu, nggak ada. Justru kita yang menciptakan permintaan itu untuk para pengguna data begitu. Di tahap kedua, ya zaman saya juga itu agak berimbang. Ada supply induce, ada demand driven. Supply induce itu sesuatu yang kita ciptakan supaya dipakai sebagai instrumen bagi kebijakan. Itu kebanyakan ya modeling lah. Makanya waktu itu kita kenal ada model input output, ada model social accounting metric ya. Lalu ada PDB hijau segala macam. Itu sebenarnya supply induce yang kita tawarkan kepada kementerian atau lembaga untuk menggunakan itu bagi perumusan kebijakan maupun program-program yang dijalankan oleh mereka. Yang ketiga ini yang sekarang ya, kita semua yang ada sekarang itu lebih banyak karena demand driven. Jadi pertumbuhan kebutuhan statistik makin meroket ya, yang harus diimbangi oleh BPS begitu. Ya, sehingga sekarang kita nggak bisa lagi bilang undang-undang statistik itu tidak membolehkan kita mengeluarkan data individu misalnya. Nyatanya ya nanti Reksosek itu juga data individu kan begitu ya. Kemudian macam-macam lah yang selama itu ada kompromi ya antara kementerian pemerintah ya pada umumnya dengan BPS ya, ini untuk kepentingan bersama ya nggak apa-apa juga itu dikeluarkan oleh BPS begitu. Dulu zaman P4B juga kita kan itu kan data individu ya, daftar pemilih potensial kan, itu juga BPS kan awalnya begitu. Jadi kedepannya harapan kita ya buat BPS ya, sebaik orang yang melihat BPS dari luar ya, itu ya tetap mengikutilah dinamika lingkungan strategisnya ya.
tadi saya sebut demand driven gitu ya. Ya sepanjang itu bisa dikerjakan BPS, sepanjang itu tidak melanggar prinsip-prinsip statistik ya, dan itu menjadi memang tidak, kita berpikirnya begini, kalau bukan BPS siapa lagi gitu yang mau mengerjakan itu, yaitu BPS terpanggil ya untuk melakukan memenuhi kebutuhan itu. Sebab kalau tidak nanti orang pada ngarang data sendiri-sendiri kan lebih nggak karu-karuan lagi ya. Lebih baik kalau memang kalau bukan BPS siapa lagi, kalau nggak ada jawabannya harus BPS gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Bincang sananya sangat memberikan insight bagi kawan cerita semua ya. Terima kasih Pak atas kunjungannya, atas waktunya. Terima kasih juga udah diberi kesempatan nih kita ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak, semoga bertemu bisa di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, atau ngopi bareng ya Pak ya. Ngopi bareng. Oke, baik kawan cerita, demikian bincang santai kita dengan Bapak Rusman Heriawan di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Terima kasih.